Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian berisi pengalaman, berisi inspirasi dari kejadian-kejadian yang saya alami di satu hari ini. Karena saya percaya bahwa setiap detik kehidupan, setiap kejadian pasti ada pencerahan di situ, pasti ada ilmu di situ. Seperti yang saya alami di hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Bagaimana kabar Anda semuanya yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah komentar? Terima kasih buat Anda yang juga selalu men-share video-video cahaya kehidupan ke banyak teman-teman Anda lainnya. Di Facebook, di WA Anda, di grup Telegram, dan sebagainya. Itu artinya Anda juga ikut menyebarkan kebaikan. Setiap kebaikan pasti kembali kepada Anda lagi. Coba saja, tidak ada kebaikan yang tidak kembali kebaikan. Ada nih yang pernah ke saya WA, Mas Surman, saya sudah bersikap baik sama orang, tapi kenapa orang bersikap jelek sama saya? Saya sudah berpikir yang baik, tapi kenapa efeknya hidup saya tetap jelek? Nah, ini yang kadang membuat orang juga bingung gitu ya, dan akhirnya males untuk ya sudahlah, gak usah mikir baik, mikir aja jelek sekalian. Sebetulnya ketika Anda berpikir yang baik, ini yang menjadi pertanyaan. Berpikir baik itu yang Anda kerjakan seperti apa? Karena saya sering ketemu di kelas AMC online gitu ya, waktu offline di hotel atau di online yang hampir setiap hari ini. Ternyata nih banyak orang berpikir baik tapi salah berpikirnya. Dia mengaku sudah berpikir positif, sudah mengaku berpikir baik, tapi ternyata itu bukan baik, bukan sesuatu yang positif, tapi justru jelek. Nah, ini yang butuh memang kecerdasan, butuh pemahaman yang lebih. Seperti apa sih berpikir itu? Seperti apa sih berpikir yang benar itu? Seperti apa berpikir yang baik itu? Seperti apa berpikir positif itu? Karena mau Anda bantah kayak apapun juga, rumusnya adalah kalau kita berpikir yang baik, maka pasti hasilnya baik. Kalau kita berpikir yang menyenangkan, hasilnya pasti menyenangkan. Ini sudah rumusnya Tuhan sebetulnya. Sudah rumus yang ada di semesta. Jadi, kalau hidup Anda tidak menyenangkan, tidak baik, berarti ada yang salah dalam isi pikiran Anda. Ada yang keliru. Ada yang tidak baik. Makanya jangan terus mengatakan, saya sudah berpikir baik, tapi hasilnya jelek. No. Berarti Anda belum berpikir baik. Itu saja sebetulnya. Ini adalah pemahaman yang mudah, yang simple. Kalau Anda sudah dapat jelek, berarti ada yang salah di kepala saya. Sudah saya rubah. Kalau bahasa saya, kita ganti gitu ya, kita upgrade. Jadi bukan dibuang. Tidak ada namanya membuang itu. Atau jangan pakai logikamu. Betul. Jangan pakai, alias di-upgrade menjadi logika yang baru. Hidup manusia pasti menggunakan logika. Kalau logikanya isinya logika yang mudah, maka pasti hidupnya mudah. Tapi kalau logikanya isinya logika yang susah, maka pasti jadinya susah. Nah, jadi saya tidak setuju ketika mengatakan hidup itu jangan pakai logika. Terus pakai apa? Tidak bisa orang hidup tanpa logika. Ketika Anda mengatakan jangan pakai logika, itu juga logika sebetulnya. Kenapa? Yang namanya logika adalah semua program-program di kepala Anda. Kalau bahasa saya di dunia programming adalah ada logical programming. Makanya saya saya mulai sejak anak saya kecil, saya sudah mengajari dia untuk bermain-main dengan logika yang benar, logika yang mengkayakan untuk dia. Supaya apa? Supaya dia tahu bagaimana berlogika yang benar. Bahkan kaya pun juga butuh logika.
Saya pernah buat video tentang ini. Anda bisa search aja di YouTube ini bahwa logika untuk kaya gitu. Saya sudah buat videonya pernah setahun yang lalu mungkin. Itu saya membahas karena ada orang yang bertanya, Mas Firman, kalau mau kaya gak usah pakai logika. Kata siapa? Semua orang kaya itu pakai logika, Mas. Semua orang kaya itu menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya. Bahkan para nabi termasuk Rasulullah Muhammad juga menggunakan pikirannya, berpikir. Makanya di Al-Quran banyak ayat untuk berpikir. Tepat kali hari ini kan, itu kita memperingati Maulid Nabi, jadi kita harus mengenang bahwa Rasulullah saja berpikir. Di Al-Quran itu banyak sekali ayat untuk berpikir. Coba Anda hitung. Anda search di Al-Quran, Anda hitung berapa ayat perintah untuk berpikir. Jadi, masih mau mengatakan berpikir itu sesuatu yang tidak penting? Anda yang salah. Anda harus sadari ini, Anda renungkan. Jangan ngotot, jangan dengar omongan orang yang berpikir itu tidak penting, pikiran itu sesuatu yang salah. Lah di agama saja nyuruh berpikir. Saya yang muslim di Al-Quran itu ada berpikir. Di hadis juga ada ayat untuk berpikir. Berarti apa? Disuruh menggunakan pikiran. Nah, ini yang harus kita betul-betul pahami. Jangan hanya sibuk bicara A, bicara B, tapi tidak paham apa itu pikiran. Jangan mengatakan percuma pakai pikiran, jangan pakai logika, tapi Anda tidak tahu apa makna pikiran itu, apa makna logika itu. Ketika kita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad, ya kita harus juga meniru bagaimana beliau berpikirnya. Bagaimana sikap beliau ketika menggunakan pikirannya. Ketika beliau habis pulang sholat subuh ngelihat di meja makan nggak ada makanan, beliau tidak marah kepada istrinya. Beliau hanya bilang, yaudah hari ini saya puasa. Artinya apa? Beliau sadar bahwa kejadian itu adalah hasil dari pikirannya sendiri. Ngapain harus marah-marah dengan istrinya? Ngapain harus marah dengan orang lain? Buat apa nyalahkan orang lain? Nah itu kan yang kita bisa pahami dari sikap Rasulullah ketika dia datang dari masjid, melihat meja makan, tidak ada makanan, beliau tidak marah. Dia hanya bilang, sudah hari ini berarti saya waktunya puasa. Banyak hal yang dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana memahami mekanisme kerja pikiran itu. Kalau kita betul-betul mau merenungkan, mau memahami lebih dalam lagi dari sejarah kehidupan Rasulullah itu. Hari ini tadi saya memberikan kelas platinum hari kedua ke seorang mbak yang kemarin itu masih hari kedua. Ya tadi kita belajar bagaimana membuat impian-impiannya, bagaimana tentang mengendalikan tubuh kita sepenuhnya, bagaimana kita membuat orang lain menjadi juga menuruti kita gitu ya. Karena dia seorang pimpinan sehingga dia butuh ilmu untuk membuat anak buahnya di lapangan nurut sama dia, dan itu ada di kelas platinum hari kedua. Sadari ini dan renungkan. Jangan Anda menganggap pikiran itu yang tidak penting. Jangan Anda menganggap berpikir itu sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Karena itulah kunci kehidupan manusia. Berpikir, berpikir, dan berpikir. Bahkan untuk mengenal kekuasaan Tuhan pun harus dengan berpikir. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.